Shalom dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Roni Hotmarice Damanik dengan NIM 2201011103, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 Grup C, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu pengajaran tentang gereja. Gereja adalah suatu organisasi yang unik di dunia ini. Tidak ada satu organisasi pun di dunia ini yang dapat dipersamakan dengan gereja. Allah mengasihi gerejanya dan bagi gerejanya Dia melakukan banyak perkara sebagai bukti kasih dan perhatiannya. Keunikan gereja tersebut disebabkan karena bentuk, sifat, dan tujuan gereja yang sangat berbeda dari organisasi lain yang pernah ada. Arti gereja. Kata gereja berhubungan dengan sebuah kelompok perhimpunan. Kata ini merupakan suatu istilah teknis yang berhubungan dengan kata Yunani eklesia dan kata Ibrani kahal. Dalam Perjanjian Lama, kata kahal menunjuk kepada perkumpulan sejumlah orang yang berhimpun, jemaah Israel, jemaah, dan umat Israel. Dalam Perjanjian Baru, eklesia dimengerti sebagai berikut: sidang jemaah orang-orang Israel, kumpulan orang-orang kafir, sidang jemaat lokal, dan tubuh Kristus. Penggunaan kata Yunani eklesia dalam Perjanjian Baru lebih kaya makna bila dibandingkan dengan makna dasarnya yang sekular. Akan tetapi, kata yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu masih berkaitan erat dengan arti perhimpunan dan bukan dengan arti teologis. Gereja mula-mula tidaklah menunjuk kepada gedung tempat ibadah, suatu organisasi atau suatu aliran gereja, melainkan kepada persekutuan orang yang percaya. Yesus adalah Tuhan pada masa sekarang. Istilah gereja umumnya mengacu pada yang pertama gereja lokal, yaitu perhimpunan orang percaya di satu tempat. Yang kedua gereja universal. Yang ketiga tempat ibadah orang Kristen atau rumah Tuhan. Yang keempat suatu badan, denominasi atau organisasi Kristen yang punya doktrin organisasi dan sejarah yang sama. Dasar gereja. Gereja dimulai dan ditetapkan pada hari Pentakosta. Hal ini dapat dibuktikan: 1. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Kedua, gereja haruslah memiliki kepala. Kepala gereja adalah Kristus. Yang ketiga, gereja baru dapat sungguh-sungguh beroperasi dengan berfungsinya karunia-karunia rohani setelah kenaikan Kristus ke surga. Yang keempat, sifat rahasia dari suatu tubuh belum dikenal dalam masa Perjanjian Lama. Pada mulanya, jemaat terdiri dari orang-orang Yahudi yang mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi kemudian terbentuk jemaat yang anggotanya merupakan campuran antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Di kota Antiokhia inilah orang-orang percaya tersebut untuk pertama kalinya disebut Kristen atau orang-orang Kristus. Yesus Kristus adalah pendiri, batu penjuru, dan dasar gereja. Gereja dibangun bukan atas dasar ajaran manusia, tetapi Kristus. Tanpa Kristus sungguh-sungguh dimuliakan sebagai anak Allah, maka gereja berubah menjadi hanya perkumpulan manusia. Apa yang dimaksud dengan batu karang yang menjadi dasar gereja? Ada 3 pendapat. Yang pertama Petrus, atau diyakini oleh gereja Katolik Roma. Yang kedua Kristus. Yang ketiga pengakuan tentang Kristus sebagai anak Allah. Wujud gereja. Gereja dapat dipahami dengan 2 macam arti universal dan arti lokal. Pemahaman ini juga berkaitan dengan 2 wujud gereja. Yang pertama, gereja universal. Dalam arti universal, gereja terdiri atas semua orang yang pada zaman ini telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan oleh Roh yang sama itu telah dibaptiskan menjadi anggota tubuh Kristus. Pemahaman tentang gereja yang bersifat universal ini dapat dilihat dari gambaran-gambaran yang dipakai untuk menerangkan gereja tersebut. Gereja disebut sebagai bangunan Allah. Kristus merupakan batu penjuru bangunan itu dan oleh Rohnya Kristus tinggal di dalamnya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui adanya suatu gereja sedunia yang tidak kelihatan, yakni A. Supaya kita mengetahui adanya hubungan kita dengan orang-orang percaya dari segala zaman yang telah berlari sebelum kita, yaitu menunggu kita menyelesaikan perlombaan. B. Supaya kita mengetahui bahwa semua orang percaya adalah benar-benar satu dalam Kristus. Jikalau satu menderita, semua menderita. Tetapi jika satu bersukacita, semua bersukacita. C. Supaya kita mengetahui bahwa Allah mengerjakan pekerjaan yang besar bukan hanya pada satu gereja lokal, denominasi, sekte, tetapi meliputi setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, dan generasi. Yang kedua, gereja lokal. Gereja lokal atau setempat dapat didefinisikan sebagai kelompok yang lebih kecil yang terdiri atas orang-orang yang sudah dilahirkan kembali.
yang berkumpulan bersama-sama sesuai dengan hukum Kristus. Gereja lokal adalah suatu unit tersendiri yang komplit, tetapi mempunyai persekutuan dengan gereja lokal lainnya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang adanya gereja lokal yang nyata, karena di dalam gereja lokal kita dapat mempraktikkan ikatan perjanjian kita dengan cara menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab. Di dalam gereja lokal, fungsi pelayanan kita ketahui dan dipraktikkan. Dalam gereja lokal, kita mendapat perlindungan rohani dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Beda gereja dengan kerajaan Allah. Gereja adalah kelompok yang memiliki keunikan tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Pertama, walaupun memiliki hubungan erat dengan kerajaan Allah, gereja memiliki otoritas mutlak di muka bumi kini. Kerajaan adalah suatu komunitas yang terorganisasi secara politis. Meskipun salah menyamakan gereja dengan kerajaan Allah, namun gereja menjadi alat pemerintahan Allah kalau benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus dengan mematuhi firman-Nya. Ada beberapa macam konsep tentang kerajaan dalam Alkitab. 1. Kerajaan universal atau kerajaan dari kekal sampai kekal. Allah adalah penguasa atas seluruh dunia. Yang kedua, kerajaan mesianik atau kerajaan Daud. Menurut penganut paham premilenium, kerajaan ini akan berlangsung selama 1000 tahun. Ketika Kristus atau Mesias datang kembali untuk menjadi raja atas seluruh bumi sesuai dengan perjanjian Allah kepada Daud. Yang ketiga, kerajaan misteri. Inilah yang dimaksud Yesus sebagai rahasia kerajaan Allah, menunjukkan kepada zaman ini. Penguasanya ialah Allah, antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kalinya. Kerajaan rohani, penguasanya ialah Kristus. Beda gereja dengan Israel. Kita haruslah membedakan antara Israel dan gereja. Walaupun kedua-duanya adalah umat Allah, akan tetapi secara prinsip keduanya menunjukkan perbedaan. Dalam perjanjian baru dengan jelas dibedakan antara gereja dan Israel. Kita dapat melihat 1 Korintus 10 ayat 32. Juga bangsa Israel dan bukan Israel dibedakan setelah gereja ditetapkan. Gereja bukanlah kelanjutan ataupun pembangunan kembali Israel. Memang kitab perjanjian lama sudah menyatakan bahwa orang-orang bukan Israel akan ikut menerima bagian dalam rencana karya penebusan Allah. Tetapi perjanjian baru menyatakan bahwa akan ada suatu penggabungan di dalam satu tubuh di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi akan bersama-sama menjadi teman pewaris kasih karunia sesama anggota dari satu tubuh. Sesama penerima janji dalam Kristus yang diberitakan oleh Injil. Ciri gereja yang sejati. 1. Esa. Keesaan gereja tercipta karena didasarkan pada satu Allah akan keesaan. Semua orang yang benar-benar termasuk dalam gereja merupakan satu umat, dan karena itu gereja yang benar nyata dari kesatuannya. Namun keesaan ini tidak perlu berarti keseragaman total. 2. Kudus. Umat Allah adalah bangsa-bangsa yang kudus, artinya gereja adalah kudus. Begitu juga setiap orang Kristen adalah kudus berdasarkan persekutuannya dengan Kristus. Kita dipisahkan untuk menjadi miliknya dan diberikannya kebenaran. Yang ketiga, am. Kata am berarti menyangkut keseluruhan, universal. Istilah ini mula-mula menunjuk pada gereja universal untuk membedakannya dari gereja lokal. Kemudian artinya berubah menunjuk pada gereja yang mengaku iman ortodoks untuk membedakan dari bidat-bidat. Gereja adalah umat yang dikasihi Kristus. Umatnya itulah Kristus rela mengorbankan dirinya. Jemaat adalah umat yang memperoleh anugerah karena dipilih oleh Kristus sekalipun mempunyai banyak kekurangan dan cacat celah. Kristus telah melayakkan mereka menjadi pengantinnya. Gereja Tuhan dituntun agar mengasihi Kristus dan mempunyai hubungan yang akrab dengan Kristus. Jemaat diwajibkan memelihara kesetiaannya kepada Kristus. Jemaat tidak diperkenakan untuk membagi kasihnya selain kepada Kristus. Jemaat akan dijemput Kristus dengan sukacita dan akan disambut dalam kerajaan. Tugas gereja. 1. Tugas kepada Allah. A. Liturgi atau penyembahan ibadah. Tugas jemaat kepada Allah ialah memelihara hubungan erat dengan Allah, memuliakan Dia di tengah dunia dengan menyembahnya. Allah mencari penyembah sejati yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Faktor terpenting dalam ibadah bukanlah soal tempat, melainkan soal sikap hati seseorang. Yang kedua, firman Allah merupakan unsur yang paling utama dalam ibadah, yakni memprioritaskan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan.
Yang ketiga, persembahan. Unsur ini merupakan warisan dan perjanjian lama, di mana setiap ibadah diharuskan membawa persembahan kepada Tuhan. Ada 3 ciri utama yang mencirikan ibadah Kristen. Pertama, Kristus yang hidup hadir di tengah-tengah jemaatnya. Kedua, Roh Kudus memberi kuasa untuk beribadah. Ketiga, suasana kasih dalam persekutuan meliputi jemaat. Ibadah Kristen mula-mula ditandai oleh perhatian mendalam terhadap sesama dan partisipasi sungguh-sungguh dalam pertemuan jemaat. Tugas terhadap dunia. A. Marturia atau penginjilan atau kesaksian. Ada banyak tugas panggilan gereja. Namun yang terutama sekali adalah memproklamasikan Injil ke seluruh dunia sesuai dengan amanat agung Kristus. Kristus telah memberikan keteladan yang melaikan tugasnya untuk mengincil akan segera kering, tandus, dan mati. Tugas ke dalam gereja itu sendiri. A. Koinonia. Kalau orang Kristen hidup bersama dalam persekutuan sejati, Allah dimegahkan. Koinonia pada dasarnya berarti bersama-sama menerima bagian dalam sesuatu. Penekanannya agak berbeda dengan pengertian persekutuan akhir-akhir, yakni saling bersahabat. Namun, kedua hal ini pada akhirnya tidak terpisah. Artinya, karena saling berpartisipasi yang meliputi saling bersahabat. B. Didaskalia. Para anggota jemaat harus bertumbuh mengenai firman Allah secara mendalam. Gereja setempat harus berfungsi sebagai sekolah Alkitab praktis yang membawa orang percaya kepada kedewasaan rohani. Pengajaran firman ini bertujuan agar orang Kristen bertingkah laku seperti orang layaknya orang Kristen yang melakukan kehendak Allah sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. C. Diakonia atau pelayanan kasih. Jemaat harus memperhatikan kebutuhan orang yang berkekurangan. Pelayan kasih atau diakonia dilaksanakan untuk mewujudkan kasih Allah secara nyata bagi dunia atau jemaat yang miskin. Inilah tugas dan panggilan gereja untuk dilaksanakan. Hidup berjemaat. 1. Komitmen kepada sebuah gereja lokal. Orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya memiliki pola hidup yang berbeda dengan pola lama. Dalam area apa saja Allah mengajar kita untuk mengingat diri pada suatu ikatan perjanjian. A. Allah mau supaya kita mempunyai komitmen yang sangat erat dengan Allah sendiri. B. Allah mau supaya kita mempunyai komitmen dengan firman Allah sebagai sumber kehidupan kita. C. Allah mau suami istri mempunyai suatu komitmen yang kuat. Yang D. Allah mau setiap orang percaya mempunyai komitmen satu sama lain di dalam tubuh Kristus atau gereja. 2. Wujud komitmen kepada gereja lokal. Allah menginginkan bukan saja kita mempunyai hubungan dengan gereja, tetapi Allah mau supaya kita mendemonstrasikan ikatan perjanjian dengan gereja Tuhan lokal atau setempat. Ia mengikat perjanjian secara khusus pada satu gereja lokal, ada status keanggotaan yang jelas. Ia menjadi anggota yang aktif dan bertanggung jawab serta tidak berpindah-pindah gereja. Ia mau menyongkong dan sepenuh hati dengan tenaga untuk visi dan tujuan gereja lokal tersebut. Mengapa ada yang tidak mau menjadi anggota gereja lokal? Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang menolak untuk menjadi anggota gereja lokal. Antara lain, yang pertama, karena takut untuk dilukai karena mungkin telah dilukai sebelumnya atau banyak penyalahgunaan sebelumnya dan sekarang sangat hati-hati untuk mau membuat ikatan perjanjian lagi. Kedua, karena memang tidak mau terikat dengan orang-orang lain, ingin bergerak dengan kemauannya tanpa adanya pertanggungjawab. Karena mungkin mereka tidak percaya bahwa keanggotaan gereja lokal terdapat dalam firman Tuhan. Berpendapat bahwa keanggotaan gereja tidak diperintahkan langsung oleh Tuhan dan merasa Tuhan tidak berkenan dengan keanggotaan secara resmi. Namun ada keuntungan untuk menjadi anggota gereja. Pertama, persekutuan. Menghasilkan hubungan yang sangat dalam di antara anggota dalam keluarga dan persekutuan. Yang kedua, pemenuhan. Merasa dihargai dan diikutsertakan di antara sesama anggota. Ketiga, berbuah. Sebagai anggota satu gereja lokal berarti kita mempunyai pengaruh dan daya produksi pada kehidupan anggota yang lain. Mungkin masih banyak hal yang lain yang kita dapatkan dalam ikut serta untuk melakukan atau ikut dalam jemaat gereja lokal. Mempraktikkan ikatan perjanjian dalam gereja. Ada banyak hal yang harus dilakukan orang Kristen terhadap orang percaya yang lain oleh karena telah mempunyai ikatan perjanjian. Yang pertama,
saling mengasihi, saling menghibur, saling membangun, saling melayani, saling mengampuni, dan mungkin masih banyak yang lain sesuai dengan isi Alkitab. Ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah mempunyai ikatan perjanjian. Jangan saling menghakimi, jangan saling perkara, dan jangan saling dalam hal-hal buruk lah. Yang keenam, saling melayani dalam kelompok kecil. Setiap anggota gereja harus menjalankan fungsinya sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Peter Wagner, seorang pakar pertumbuhan gereja dari Amerika, menyatakan bahwa gereja yang ingin bertumbuh harus mengikuti pola C sama dengan C tambah C tambah C, atau class sama dengan celebration tambah congregation plus cell. Menurut Wagner, dalam sebuah gereja perlu ada kebaktian bersama untuk seluruh jemaat. Pembinaan dalam kelas sekolah minggu untuk tingkat usia anak-anak hingga dewasa, dan pembinaan jemaat dalam kelompok kecil di mana setiap orang dapat saling mengenal secara mendalam. Lalu mereka menceritakan tentang Yesus dan mengundangnya mengikuti persekutuan wilayah itu, baru kemudian mengajaknya ke gereja. Adapun faedah yang dapat dirasakan dengan adanya persekutuan kelompok kecil di rumah-rumah antara lain, tercipta persekutuan yang erat, bukan saja waktu jam kebaktian, tetapi setiap saat ada suasana saling memperhatikan, saling menasihati, mendoakan, menolong orang yang mengalami kesulitan. Penelaahan Alkitab yang sistematis di rumah, tetapi orang dapat makin mengenal firman Allah, mendiskusikannya, saling berbagi berkat dan pengalaman. Kesempatan untuk melibatkan diri dalam penginjilan secara langsung, jemaat dapat saling mengundang tetangganya yang belum menerima Kristus untuk mengikut persekutuan ini, sehingga kelompok kecil merupakan kunci penginjilan yang efektif. Sakramen gereja. Sakramen adalah ungkapan lahir dan nyata dari anugerah batin dan tidak nyata. Kebanyakan gereja Protestan mengikuti dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Yang pertama, baptisan. Makna baptisan. Baptisan melambangkan penyatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dalam baptisan, orang percaya itu mengakui bahwa ia berada di dalam Kristus ketika Kristus dihukum mati karena dosa umat manusia, bahwa ia dikuburkan bersama-sama Kristus, dan bahwa ia ikut bangkit menuju hidup baru dalam Kristus. Pentingnya baptisan. Kristus dibaptis, Tuhan menyetujui murid-muridnya untuk membaptiskan, Kristus memerintahkan supaya orang percaya dibaptiskan, gereja mula-mula sangat mementingkan baptisan. Perjanjian Baru menggunakan baptisan untuk melambangkan kebenaran teologis. Cara pembaptisan. Yang pertama, dipercik. Upacara pengudusan dalam Perjanjian Lama biasanya dilakukan dengan cara pemercikan. Pemercikan melambangkan penyucian. Cara selam tidak mungkin dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Terlalu banyak orang, terlalu sedikit air di padang gurun, terlalu sedikit air di rumah. Mayoritas gereja di dunia mempraktikkan baptisan percik. Dituangkan atau dicurahkan. Penuangan menggambarkan dengan baik sekali tentang pelayanan Roh Kudus yang masuk ke dalam hidup orang percaya. Ungkapan dalam air, jadi orang dibaptis bisa saja masuk ke air, tetapi tidak di bawah permukaan air seluruhnya. Lukisan di katakombe menunjukkan baptisan dengan cara penuangan air ke atas kepala orang dari sebuah pejana dipegang. Selam. Penyelaman memang merupakan arti utama dari baptizo. Penyelaman menggambarkan dengan tepat sekali arti baptisan dalam Roma 6 ayat 1-4, yaitu mati terhadap hidup lama dan bangkit dalam kehidupan baru. Baptisan bayi, sunat, dalam Kolose 2 ayat 11-12. Dalam Perjanjian Baru, setiap bayi Israel disunat, maka dalam Perjanjian Lama, setiap bayi Israel disunat, maka dalam Perjanjian Baru, bayi orang percaya harus dibaptis. Pendapat sesi rumah dibaptis tentu termasuk anak-anak. Kata sesi rumah belum tentu berarti bahwa bayi dibaptis, karena mereka yang dibaptis adalah mereka yang telah mendengar pemberitaan firman Allah dan percaya. Baptisan bayi penting untuk menyucikan dosa asal. Ini terutama dipegang oleh Gereja Katolik Roma. Sedangkan pendapat dari kelompok yang menentang baptisan bayi dan anak-anak adalah baptisan bayi dan anak-anak tidak ada dasarnya secara alkitabiah. Alkitab hanya mencatat bahwa Yesus memberkati anak-anak tapi tidak membaptisnya. Alkitab mengajarkan orang harus bertobat dan percaya.
Yesus dulu baru dibaptiskan. Simbolisme dalam Roma 6 ayat 3-6 tidak bisa dilakukan dengan bayi dan anak-anak. Baptisan merupakan upacara yang harus dijalani orang yang hendak masuk ke dalam suatu kelompok orang percaya. Usia anak tidak pernah disebutkan di bagian manapun yang menyebutkan tentang baptisan sisi rumah. Tapi dikatakan bahwa semua yang dibaptis di dalam rumah itu menjadi percaya. Penyerahan anak kepada Tuhan oleh orang tua merupakan cara yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada baptisan bayi. Baptisan ulang. Hanya ada satu contoh dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5. Orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dibaptis oleh Paulus, ini menunjukkan perlunya konseling bagi mereka yang telah dibaptis. Perjamuan kudus, penetapannya. Sakramen Kristen kedua ini diberi berbagai nama, antara lain perjamuan Tuhan, pemecahan roti yang merupakan satu istilah untuk suatu jamuan makan bersama. Maknanya, perjamuan kudus merupakan peringatan akan Kristus. Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Maksud peringatan dalam ayat ini bukan sekedar peringatan akan kematian seorang syahid, tetapi peringatan akan Kristus sebagai pribadi yang hidup. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru. Tanda perjanjian baru tersebut adalah cawan. Cawan melambangkan darah yang dicurahkan oleh Tuhan kita untuk mengesahkan perjanjian baru itu. Yesus mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjamuan kudus mengemukakan kematian Kristus. Paulus menulis, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Perjamuan kudus adalah nubuat mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Upacara ini harus dilaksanakan sampai Kristus datang kembali. Pandangan Gereja Katolik Roma tentang roti dan anggur. Menurut ajaran Gereja Roma Katolik, dalam misa unsur-unsur roti dan anggur dikuduskan oleh iman, yang menurut peraturan sudah ditasbiskan dalam gereja keturunan dari para rasul. Dengan demikian, menurut pandangan Katolik, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Pandangan Gereja Lutheran. Pandangan ini lebih dikenal dengan istilah konsubstansiasi, yang merupakan penolakan Luther terhadap ajaran Katolik. Orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya di dalam, bersama-sama dan di bawah unsur roti dan anggur itu. Unsur-unsur itu sendiri tetap tidak berubah, tetapi hal memakan dan meminumnya setelah doa pengucapan syukur itu menyampaikan Kristus kepada orang yang makan bersama-sama dengan unsur itu. Pandangan Zwingli. Menurut pandangan ini, perjamuan hanya bersifat simbolis. Perjamuan kudus hanya merupakan satu tanda peringatan saja. Sakramen ini mengingatkan jemaat akan yang dilakukan Kristus baginya di kayu salib dan diajak untuk kembali menyerahkan hidupnya kepada Allah dalam terang salib. Pandangan Calvin. Pandangan aliran Calvin adalah di antara konsubstansi dari peringatan. Calvin mengemukakan bahwa Kristus benar-benar menjadi jamuan kalau peserta perjamuan datang dengan iman yang tulus. Lahir baru. Orang yang belum bertobat, belum lahir baru, tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hanya orang yang bertobat dan percaya yang boleh menerima perjamuan kudus. Yang kedua, pengudusan sebelum mengambil bagian jika ada dosa. Maka kita perlu segera mengakui dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan dalam memperbaharui komitmen kita dalam Tuhan. 3. Keanggotaan dalam jemaat. Perjamuan Tuhan merupakan upacara dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristus. Jadi keanggotaan dalam jemaat mendahului pengikutsertaan dalam perjamuan kudus. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Shalom dan terima kasih.